kenalan dulu nih. Iya. Dari sana nggak Dari sih? ujung nih. Dari aku ya. Halo semuanya, nama aku Ajeng Lila Verina Khairunisa Fitri Klairin. Halo, aku Elvia. Halo, nama aku Catherine. Halo, aku Regina. Aku Zahra. Sini tuh ngapain nih? Kita mau sharing-sharing aja sih. Sharing aja. By the way, kita anak hukum Anak hukum nih. Anak hukum tuh dari kebiasaannya mana sih? ngapain? Dari mana dulu? Dari mana Oh dulu? iya, dong? benar. Dari mana nih? Dari mana? Unpas. Kalian tahu kan Unpas dari mana? Bandung nih, Universitas Pasundan. Pasundan. Udah famous lah, ya udah Kalian famous orang banget. Bandung pasti Tahu gak ada yang nggak tahu Iya. Unpas ya? udah familiar banget Harus nih. hits dong Iya, kalau anak Unpas. By the way, kalian tuh tipe yang kupu-kupu apa organisasi banget nih di kampus? Lagi kupu-kupu nih. Kalau Aku sih juga kupu-kupu Aku sih. kupu-kupu Kita sih. semua berarti kupu-kupu ya. Iya. Kita harus fokus banget. Iya ya, Iya. banyak banget tugas ya. Iya. Parah. Parah banget. Terus kalau kalian kupu-kupu nih apa sih kesibukan kalian? Kan kupu-kupu nih kuliah pulang gitu. Kalau aku sih kalau libur nih ya, Mm-mm. aku biasanya scroll media sosial loh nih. Oh, gitu ya? Yang lagi booming apa nih? Karena kan kita anak hukum, jadi kita harus tahu Harus benar update ya. itu apa ya. Iya dong, apalagi Iya. hukum di Indonesia kan. Iya benar. benar. Kalau aku sih kalau libur aku sih pengen pulang ya sebenarnya. Anak rantau Anak banget ya, rantau Kak. banget. Iya. Kamu? Aku apa? Dia masih buka aja bingung. Iya. Gimana sih kamu? Dari Al nih. Apa ya aku? Aku sibuk scroll aja sih. Kayaknya emang kesibukan kita Iya. scroll lah ya pas Scroll. Gen Z banget ya. Iya, Gen Z banget, bener. Iya bener. Bukan sibuk nongkrong. Kemarin kita ada libur nih, sempat kayak ospeknya tuh Unpas tuh emang telat banget gak sih? Iya bener. Aku tuh kan kemarin sempat lihat-lihat tuh ada baru ini loh, presiden baru kita kan tahu Pak Prabowo Iya, dong. Prabowo. Prabowo tercinta gemoy. Iya. Gemoy. Buat Pak Prabowo kalau lihat ya. Iya. Ngomong. Tapi jangan salah, segemoy-gemoynya dia tuh militernya tuh kuat banget. Iya, Itu menteri-menteri bener udah di ospek loh. Kalian harus tahu benar-benar Iya, benar. Banget Kemarin itu. aku lihat di berita loh, kan dia tuh visi misinya itu memberantas korupsi di Ah, Indonesia ya. benar. Benar kan? Nah, terus kemarin aku lihat nih, dia baru 10 hari menjabat jadi presiden Indonesia udah memberantas 28 Iya. korupsi. Ih, keren Wah, banget. Keren banget. Keren banget. Ih, presiden kita. Iya, Tepat berarti dia janji menepati lah ya. janji. Iya. Iya, tapi kan baru 10 hari kan. Iya. Kita lihat aja ke depannya. Wait and Semoga see ya. aja ya. Iya, semoga Ya aja. amanah ya. Iya. Betul. Tapi ngomong-ngomong kayak korupsi gitu-gitu tuh, kasus itu tuh bener-bener marak banget ya di Indonesia tuh ya. Bener banget. Banyak banget kasus Susah yang kayak sih gitu. itu. Iya. Indonesia tuh kayak udah merajalela banget gak sih? Dan kadang hukumannya tuh kayak aduh nggak sesuai gitu Nggak loh. sesuai. Iya Iya, nggak? Bener Iya nggak? banget. Ngomong kayak gitu, kita pernah belajar asas equality before the Iya. law gak sih? Iya, aku tuh Kayak lihatnya ke situ tadi. kasus-kasus yang ini loh yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Bawah. Ah, Iya, bener Itu banget. bener banget. Iya. Apa tuh? Kayak Ada ini kasusnya, aduh aku lupa. Ada wali kota tuh ya, wali kota dia tuh korupsi gitu miliaran tapi cuma divonis 6 bulan. Wah, sumpah cuma divonis 6 bulan karena dia tuh bayar gitu loh. Dendanya tuh lebih mahal daripada si seharusnya. Tapi sebenarnya bisa. Cuman yang menurut aku ini tuh asas equality before the law banget tuh karena ada satu kasus itu namanya Bo Ashina kalau nggak salah. Oh, aku tahu kayak yang curi itu kan. Bener. Itu viral sempat kan. iya booming banget. Itu booming banget, itu divonis 1 tahun. Iya, Demi apa? sumpah sedih banget gak? Itu bentar. Itu bener-bener apa ya? Tumpul ke atas tajam ke bawah gak sih? Iya benar Banget iya. sih. Itu parah banget. Menurut aku sebenarnya memang bisa-bisa aja ya dalam hukum itu kita denda tuh lebih gede dan penjaranya dikurangin. Cuman kan nggak semua orang punya uang nggak sih? Iya, makanya. Nggak semua punya uang, Makanya itulah yang dinamakan tumpul ke atas tajam ke bawah. Iya benar. Aduh, Iya. penerapan. Jadi kalau punya uang punya kuasa. Iya benar banget itu lu punya uang, lu punya kuasa. gitu. Benar-benar. Banyak uang. Sebenarnya kan asas equality before the law ini artinya tuh kesamaan dalam di mata hukum ya. Iya, yang seharusnya kita tuh disamaratakan walaupun kita berbeda kasta. Gitu. Jadi kita walaupun kita memang
beda. Misalnya kamu nih, kamu anak presiden, lah aku anak wali kota, tentu aja kita beda nih ya. Iya, Cuman akses ketika kita melakukan kesalahan terhadap hukumnya tuh harus sama. Proses Nggak boleh- hukumnya lah ya Iya, harus benar. sama. Iya. Nggak boleh dibeda-bedakan. Iya benar tuh. Tapi ternyata di Indonesia tuh belum ya, maksudnya belum banyak gitu lah penerapannya tuh susah. Susah banget. Semoga presiden yang sekarang bisa benar-benar Iyalah, memberantas korupsi. benar-benar harus amanah lah ya. Iya. Semoga lah ya. Benar. Semoga Terus menurut kalian nih kan anak hukum nih kita apa yang sharing aja sih? Gimana menurut kalian tuh upayanya gitu loh? Kita terus gimana? Apa ya sebenarnya kalau ditegasin juga kan udah ya. Cuma kan tetap masih ada aja nggak sih kayak emang Iya. bener-bener kayak aduh penyakit nggak sih? Iya sih itu korupsi oknum ya. Iya, sebenarnya. oknum nakal ya meskipun nggak oknum. semua. benar karena semua itu pakai ini. Iya. Balik lagi ke Balik ini. Balik ke ini. Tuh kan. Iya benar. Iyalah. Ada kasusnya ini yang sendal itu loh. Kalian tahu nggak sih yang kasusnya sendal? Bener-bener ya kayak pernah baca yang sendal jepit yang masih Polisi diduga yang itu kan. polisi bukan? Polisi Aduh, aku nggak tahu lagi. Sendal ada. Sendal doang loh kalian coba. Sendal siapa? Sendal polisi. Oh iya. Terus dia curi maksudnya. Iya. Diambil. Terus apa? Kenapa divonis apa? Gimana tuh? Kayak divonis penjara berapa bulan gitu sih? Iya, Ya. berapa bulan aja sih sebenarnya. Tapi kan ya Dibanding sendal ya doang sama ya. kasus-kasus di luar gitu ya. Iya. Oh mungkin sendalnya mahal. iya sih. Bisa. Bisa. Dibanding sendal nih ya. Iya. Pasti kan kayak yang di atas itu kayak korupsi contohnya. Iya, benar-benar. Dan kayak maling apa tuh tadi? Kayak kayu jati itu kan. Iya. Itu kan pasti kayak Sepele iya, banget gitu loh. jauh lah. Iya benar. Yang Oh, 3 biji iya. kakao Oh yang itu loh. nenek-nenek itu loh. Yang 6 bulan divonis itu loh. Itu Gila banget sih. maksudnya kayak orang-orang seperti itu tuh mengurusi sekali hal seperti itu tapi hal yang besar tuh nggak diurusin gitu. banget, makanya. Oknum-oknum gitu. Malah kayak lebih ngeliatinnya tuh kayak yang di bawah gitu loh. Makanya tajam ke bawah tuh. Iya benar. Bener, mereka tuh kayak gak memperdulikan orang yang gak punya gitu. Iya, Nggak sih? makanya yang kurang mampu lah ya. Iya. Apalagi sekarang kan banyak suap menyuap tuh ya. Udah Iya, bener Karena banget. kita balik lagi ke uang. Nah, iya. Kalian punya uang, kalian punya Punya kuasa. Iya, betul. Kalian aman kalau ada uang. Betul. Terus kalian nanti di masa depan nih ceritanya kalian udah lulus. Menurut kalian hal seperti itu kalian mau bersikapnya kayak gimana? Pas kalian udah kerja misalkan ada yang jadi mungkin kalian ada yang mau jadi jaksa, ada yang mau jadi hakim, pengacara dan lain-lain sebagainya. Kalian mau kayak gimana sih menghadapi situasi seperti ini? Aduh, susah banget ya. Gimana? gimana ya Kita menanggapinya? sebagai penerus bangsa, Mhm. tentu aja kita pengen negara kita tuh maju kayak orang-orang gak sih? Iya lah. Jadi minim banget korupsinya. Jadi memang gitu. kita tuh kayak lagi iri gitu kan sama negara kita. Iya. Tapi Negara susah orang. nggak sih kita udah melekat sama korupsi? Iya. Ya makanya tadi aku bilang itu kan susah Ini banget susah ya banget. menurut aku. Iya. Tapi kalau misalnya aku dikasih kesempatan nih ya untuk jadi salah satu penegak hukum di Indonesia, aku bakal menjadi apa ya, profesi yang sangat baik gitu Iyalah. untuk diri aku sendiri. Iya. Terutama kan di Indonesia tuh kan banyak banget korupsi nih, koruptor yang berseliweran lah gitu. Iya. Nah aku tuh pengen memberantas aja, jadi aku pengen menjadi pengacara yang jujur. Iya. Iyalah, kita harus Semoga jujur. lah ya. Iya. Iya, yang aku tuh pengen kayak masuk ke instansi LBH yang membantu orang-orang yang gak punya. Iya, gitu. iya. Karena ya itu sangat penting sih. Ya menurut karena aku. mereka tuh bener-bener yang mereka tuh kayak bener-bener posisi yang bener-bener butuh gitu loh. Iya, Nggak sih? yang harusnya dibantu tuh yang orang-orang seperti Iya, itu. Iya. Seperti itu. Iya, iya. Nah sebenarnya kan hal yang seperti itu gak bisa ya kita kayak cuman sendiri gitu. Gak bisa karena kita kan melawannya tuh banyak Ya, banget pasti lawan susah kita, susah banget banget lah. nih. Nah makanya kenapa aku tuh mau ngajak teman-teman yang nonton kita di sini buat ayo Gen Z tuh kita bisa ngerubah dinasti ini Iya. gitu loh. Benar. Jangan mau terus-terusan kayak kita tuh koruptor terbanyak di dunia tuh jangan mau jadi kayak gitu. Kuncinya harus jujur. Iya. Benar. Tapi susah nggak sih orang-orang jujur sekarang? Ya, makanya kenapa kita Susah mengajak banget. nih teman-teman buat Harus lebih melihat ke bawah lihat ke gitu. bawah gitu. Mereka yang lebih membutuhkan sebenarnya. gitu.
daripada kita pusing-pusing ya mikirin, kita juga udah ada bintang tamunya loh. Iya, kita udah bintang tamu. Emang iya, siapa Iya tuh? dong. Ada dong. Intinya kayak lebih ahlinya gitu loh. Iya, karena kan dari itu kita ngobrolin ini tuh masih kayak Masih banyak Kita pertanyaan berdasarkan ya. gitu. Iya. Bener, kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus benar-benar dijawab oleh ahlinya. Ahlinya gitu. buat bener. ngebantu kita juga kan, buat nanti ke depannya kayak gimana. Iya. Hotman Paris. Aduh. Semoga aja ya kita bisa Semoga aja ketemu nih sama iya, Hotman berkesempatan Paris. Hotman. Boleh dong. Iya. Tapi bukan Hotman tuh. Iya, Siapa bukan. dong kira-kira siapa? Rahasia dong. Sabar aja. Dikit sambil dong, kita dikit tunggu ya kan. spill dikit. Spill dikit. Penegak hukum. Nah, iya. Baru. Masih muda. Waduh. Bisa nih. Bisa nih. Siapa tuh? Kita panggil aja kali ya. Iya. Gimana? Kita panggil aja. Oke, boleh. Kita panggil aja langsung. Bintang tamu. Asik nih. Geser. Iya, geser. Jangan jauh-jauh aja. Halo Kak, selamat malam. Iya, Mami. Kita malam-malam ya podcastnya. Iya. Gak apa-apa. Kakak sebelumnya pengen tahu dong kakak-kakak Kenalan dulu nggak sih? Iya, kenalan dulu dong. Wajib kenalan. Iya. Kan tak kenal maka kata saya. Asik. Apa tuh Rere? Boleh dari sana? Boleh? Dari Kak. Ya kenalan lah. Iya. Perkenalkan nama aku Ajeng Ayu Alverina. Aku Elvi Agustin. Oke, perkenalkan nama aku Yefta Poli. Biasa dipanggil apa nih? Yefta boleh? Yefta. Kak Yefta. Halo Kak Yefta. Kak Yefta. Oh ya, paling untuk saya nama saya Amirul Asraf. Ya sering dipanggil Amirul juga. Halo Kak Amirul. Halo guys, nama aku Regina. Nama aku Catherine. Nama aku Zahra. Ya, jadi di sini kita udah mau masuk ke sesi sharing-sharing Iya. yang lebih mendalam lagi Iya, ya. yang sebenarnya lah ya. Para ahlinya lah. Iya, benar nih. Karena kita udah dengan para profesinya apa Kak? Boleh tahu? Advokat. Advokat. Alhamdulillah ya. Oh, Kak Amirul nih apa nih? Lebih tepatnya Sama-sama. advokat muda. Umurnya berapa Kak? Ya? Umurnya? Umurnya berapa? Berapa ya? Berapapun itu masih dekat lah. Aduh. Boleh. Kalau Kak Amirul nih? Sama profesinya advokat juga. Oke. Boleh tahu nih lulusan dari mana aja? Iya nih, lulusan dari mana nih? Kalau saya sih dari Universitas Kristen Maranatha. Oh, nah. Tahu kan? Bandung ya, Bandung ya? Bandung. Bandung, anak Bandung nih. Anak Bandung nih. Kalau Kak Amirul nih? Nah, kalau saya lulusan Universitas Pasundan. Sama dong. Kebetulan banget. Iya. Kita langsung ada cutting bertemu kita. dengan alumni Iya, alumni. Pasundan. Tahun berapa Kak? Angkatan berapa? Angkatan 14. Oh, udah sangat Iya, senior jauh ya. ya. Iya. Gak apa-apa, masih kelihatan muda kok. Iya. Seumuran lah ya. Seumuran. Benar, kakaknya apa kita yang ngikut? Parah dia. Terus kita tuh mau nanya apa sih Re ini tuh? Apa Ya ahlinya jadi kan kita tuh sempat tadi udah sempat diskusi sharing-sharing gitu nih antara mahasiswa-mahasiswa Unpas. Nah, cuman kita tuh masih banyak sekali pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada ahlinya gitu. Kita butuh jawaban yang sebenarnya yang pastinya itu seperti apa sih gitu. Mungkin ada yang Bener ingin banget. tanyain nih tadi Nah, siapa? kalau menurut kakak-kakak nih, Ya. ini tuh kan itu tadi lagi ngebahas apa sih Re? Asas equality Asas before law. law, ya. Betul. Nah, menurut kakak-kakak ini gimana sih di Indonesia tuh asas equality before the law tuh penerapannya? Iya, udah efektif, Udah apa efektif belum? apa belum? Iya. Boleh dari siapa dulu? Boleh dari senior pas Waduh.
Ya, mungkin kalau secara prinsipnya equality before itu kan persamaan semua orang di mata hukum. Jadi tidak ada pembedaan antara yang kaya ataupun miskin, yang punya jabatan atau enggak. Jadi kan sebenarnya hukum itu kan di mata semua orang pun dianggap sama. Jadi tidak membedakan lah, baik itu dia melakukan tindak pidana, dia melakukan hal apapun, kalau itu emang salah ya dianggap salah bagi prinsip hukum. Itu sih Iya. paling. Jadi asas equality for all tuh orangnya tuh memang berbeda, cuman akses di hadapan hukumnya itu harus disamakan gitu. Iya, seperti itu. kayak begitu. Oh, iya. Nah, tapi kan ternyata di Indonesia tuh kenyataannya tuh belum seefektif itu Iya. nih. Masih Nah, banyak nih para koruptor iya, yang itu tuh masih hukumannya tuh menurut kita iya, belum kurang setimpal deh, gitu ya. ya. setimpal gitu. Iya, Nah, ya benar. Nggak adil. Gak adil banget. nggak adil. Upaya seperti apa sih yang menurut kakak-kakak ini tuh perlu dilakukan? Iya. Ya, kalau ngomongin upaya, karena kan hukum itu mengikuti zaman gitu ya. Karena kan setiap aturan, setiap perkembangan zaman itu kan mengikuti tindak pidana tersebut atau mengikuti kejahatannya tersebut. Mungkin bagi kawan-kawan atau emang terjadinya di dunia ini, di Indonesia khususnya, karena kan bagi kawan-kawan atau bagi saya pun terhadap suatu tindak pidana itu kan agak masih kurang berimbang gitu apa yang dilakukan maupun penerapan hukumnya. Mungkin kan bukan akhirnya hukum itu sendiri stuck gitu, tidak bergerak atau tidak tidak mempunyai kekuatan yang lebih kuat gitu di hadapan semua orang. Tapi intinya hukum itu kan berkembang. Jadi lambat laun hukum itu pasti lambat laun akan insya Allah rata lah untuk menghukum ketika misalnya koruptor itu dipidana itu lebih lama dan lain-lain lah, melihat dari suatu kejahatannya. Itu aja sih paling. Ngomong-ngomong tentang kasus-kasus kejahatan-kejahatan nih dari kakak-kakak ini, kita penasaran apa sih kasus yang paling berat yang pernah berat ditangani? dulu nih, Yang berat dulu nih. pernah tahu. Iya dong. Tangani nih Iya, sebagai kakak-kakak ini advokat. Kita pengen tahu. Pengen Iya, tahu benar. gitu. Boleh dari Dari siapa? dari Dari- kakak. Gantian dong, gantian. Langsung jawab atau bisa diulang dari awal? Apa nih? Bebas terserah. Bebas. Iya. Mengenai asas equality before the law ya. Itu asas yang menarik sih sebenarnya, apalagi udah lama saya tidak dengar gitu. Menurut dari si Amirul itu benar, itu pada umumnya ya. Tapi saya lebih sepakat sama Kak siapa? Karena Regina. Regina ya. Akses itu harus bisa didapatin oleh semua orang. Nah, saya lebih sependapat sama yang itu karena kebanyakan orang taunya adalah arti yang disampaikan oleh Kamirul. Padahal yang sebenarnya kalau kita lihat logik ke belakangnya, asas itu equality before the law ini bukan sama di depan mata hukum. Iya. Tapi orang-orang itu yang berbeda itu bisa nggak mengakses hukum itu. Iya. Harusnya itu prinsip yang paling utamanya, bukan kita semua sama di depan hukum, bukan. Jadi itu makna yang sebenarnya dari Apa yang asas sebenarnya equality. Ya. itu kan kalau nggak salah persepsi dari filsuf Inggris kalau nggak salah, benar ya? Iya. Benar ya? Iya. Saya lupa namanya John apa gitu. John Zelik. Jelek. John Zelik. Saya tahunya hanya John saja. Iya. Dia filsuf Inggris. Iya. Selebihnya saya agak lupa gitu. Jadi lebih ke proses hukumnya yang sama ya, akses untuk proses Aksesnya, hukum. karena kan saya misalnya dengan Pak Prabowo Mhm. itu beda. Iya. Kedudukan kami kan beda. Mhm. Cuman di hadapan hukum kita sama gitu. Sama. Bukan di hadapannya sih, mengakses hukum. Mengakses Ya, hukumnya. akses, ya. Iya. Apalagi kami kan di dunia advokat nih, Iya. banyak orang-orang itu tidak bisa mengakses hukum. Padahal ada asas itu. Iya. Kalau asas Iya. itu emang prinsipnya benar, semua bisa mengakses hukum. Benar kan? Kenyataannya enggak. Iya, benar-benar. Yang bisa mengakses hukum itu hanya mereka yang punya Uang. wah. Punya Iya. kuasa. Lu punya uang, lu punya kuasa. Iya, itu benar. Itu ini persepsi saya. Iya. Iya, Persepsi iya. saya tapi berdasarkan yang si filsuf Inggris itu. Gitu sih. Untuk upayanya nih menurut kakak bagaimana? Iya. Upaya untuk Upaya untuk menegakkan. Iya, menegakkan Karena asas kan masih tersebut di belum Indonesia. terefektif lah. Iya, supaya efektif. kalau untuk saya sih asas itu udah benar ya. Iya. Udah benar. Tapi orang yang menerapkan asas itu mereka yang belum benar. Persepsi mereka mengenai pengertian
prinsip itu aja udah salah. Iya. Menurut saya udah salah. Kalau cara persepsinya udah salah, penerapannya berarti akan salah. Menurut saya sih dasar upayanya adalah perbaiki dulu cara berpikirnya. Pola pikir ya. Pola dulu. pikir, iya. Benar-benar. Nah, untuk kasus terberat nih yang pernah Iya nih. tangani Ya, gitu. kakak-kakak Kita penasaran. nih. Iya. Bener. Dunia alpukat tuh kayak gimana sih? Yang udah bener-bener dilewatin ya kan. Lewatin gitu. Kasus apa ya? Sebenarnya sih mau seberat apapun kita harus meringankan kasus itu. Wih, motivasi guys. Masih guys. Iya. Supaya tetap Motivasi. semangat. Mm-mm. Tapi kan kebetulan saya dari Marnat, setelah lulus itu saya terjun ke YLBHI Bandung, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum yang didirikan oleh Atan Budi Nasution. Saya turun dari maksudnya turun ke dunia LBH itu ingin tahu nih gimana sih permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat itu seperti apa. Nah, di situ pengalaman saya itu begitu banyak. Saya bisa melihat masyarakat yang tertindas. Nah, rata-rata kasus yang saya tangani di situ di LBH itu yang paling berat daripada kasus yang misalnya ada di kantor hukum ataupun ada di mana-mana. Yang paling terberat itu ada di LBH. Apa yang terberat? Karena kasus-kasus yang ada di LBH itu mereka yang tidak punya uang, tapi itulah mereka nggak bisa mengakses hukum itu. Iya. Makanya dihadirkanlah yang namanya LBH. Nah, kasus-kasus yang dimana kebanyakan masyarakat itu diintimidasi oleh siapa? Pemerintah dan aparat. Iya. Keren sih. Jadi LBH tuh untuk menangani kasus orang-orang yang tidak mempunyai gitu. Tidak mampu. Tidak mampu. Secara finansial. Iya. Oh. Kakak udah berapa lama tuh mempunyai pengalaman di LBH? Di LBH tidak lama sih, hanya 1,5 tahun lah kurang lebih. Kemudian saya pindah ke pos bantuan hukum yang ada di pengadilan negeri. Itu kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya lanjut lagi ke kantor hukum. Oh iya. Iya. Perbedaan kasusnya itu beda-beda sih. Iya. Oh dari Kak Amirul nih, dari tadi kan belum ya. Kakak tingkat kita nih. Iya. Apa nih yang Kak Amirul lewatin nih yang paling berat? Yang paling berat. Ya mungkin kalau dari saya, karena kan saya bertitik tolak awalan itu kan bukan melalui LBH atau bebas bakum. Jadi ketika saya lulus itu kan emang langsung ke kantor hukum gitu. Jadi kan kita itu kalau ngomongin kantor hukum itu kan dilihat dari baik klien, dari apapun lah. Jadi kalau dari saya, pandangan saya, karena kan ngomongin berat atau ringannya perkara itu kan dilihat dari kedepannya gitu, dari lapangannya, dari apapun lah itu, dari kesulitannya. Sehingga kan maksudnya kalau saya mah berpandangan, kalau ngomongin upaya terhadap perkara-perkara berat itu kan dilihat dari si advokatnya sendiri dalam menangani perkara tersebut. Itu aja sih. Yang penting maksudnya kan advokat itu intinya kan untuk misalnya mendampingi, mengurus dan lain-lain terhadap klien kita lah, sehingga kan kita intinya meringankan, misalnya membantu untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada begitu. Gitu, keren banget ya. Tapi Kak Amirul nih udah berapa lama nih? Kalau ngomongin berapa lamanya itu udah 3 atau 4 tahunan lah. Wow. Lumayan lah. Cukup berpengalaman lah ya. Coba berpengalaman. Ini teman-teman ada motivasi nggak nih untuk bisa kayak kakak ini nih? Keren Ya, harus banget dong, nih. harus Iya dong. kan? Udah masih muda gitu, karirnya Iya, Udah keren banget ya. Udah keren banget. Motivasinya apa sih? Iya, Boleh dong motivasinya Kak. Buat kita. Calon penerus bangsa Iya nih. nih. Benar-benar lagi belajar banget ya kan? Boleh dari Kamirul. Jadi intinya sebenarnya kalau motivasi itu kan berangkat dari diri kita sendiri gitu, dimana ada kemauan dari kita sendiri, apalagi kan kita fakultas hukum, dengan kemauan kita sendiri kan untuk mengupayakan hukum di Indonesia itu kan lebih baik begitu, baik misalnya betul. dalam penerapannya, baik dalam perkembangan dan lain-lain, sehingga kan tidak ada lagi istilah bahwa misalnya orang yang tidak punya uang, orang yang misalnya mengakses hukumnya itu susah dan lain-lain, tidak bisa diberatkan oleh suatu hukuman dari tindak pidana itu sendiri. Sehingga kan maksudnya motivasi saya itu kan untuk kawan-kawan fakultas hukum untuk lebih giat lagi, tujuan itu kan untuk memperbarui bidang hukumnya itu sendiri, untuk akhirnya mencapai pada asas equality before the law. Semuanya itu
sama di mata hukum, tidak ada yang membedakan, sehingga baik dia mau punya jabatan dan enggak dan lain-lain, ya kalau memang dia bersalah ya bersalah. Iya, gitu. Iya. Boleh Gimana? Ya. Ya, motivasinya. Iya. Motivasinya untuk apa dulu ini? Untuk kita. Buat kita biar kita lebih semangat intinya. Ngikutin jejak kakaknya. Gitu. Iya. Pengen jadi advokat semua. Pencerahan deh, pencerahan. Iya dong. Mau jadi advokat atau mau jadi apa nih? Bisa membantu Iya deh. masyarakat di bidang hukum lah. Boleh. Paling dari saya sih motivasinya apa ya? Belajar hukum itu nggak sulit-sulit banget sebenarnya, asal kita ada kemauan gitu kan. Tapi kalau mau lebih dalam sih itu jauh lebih bagus. Tapi kalian kalau sebagai mahasiswa semester berapa nih? Satu. Kalau terlalu jauh nanti repot nih. Gak apa kok kak, motivasi aja buat pencerahan kita ke depannya gimana. Hukum itu asik sih, karena hukum itu kan Abstrak kan? selalu berkembang, selalu berkembang, mengikuti zaman. Apalagi zaman sekarang kan semakin pesat ya, masih hukum banyak yang berubah dan berubah. Nah, sedangkan coba kalian lihat nih, aturan yang sekarang itu banyak yang berubah tidak? Banyak dong. Iya. Dengan begitu kalian harus semangat gitu. Oh ya, hukum ini nggak berubah nih, masalah makin banyak. Gimana caranya? Iya. Belajar lebih dalam mengenai tentang hukum itu, khususnya di hukum progresif. Kalian udah pernah dengar? Pasti belum kan? Belum. Boleh dong diceritain sedikit. Jadi hukum progresif itu kalian pernah dengar hukum pembangunan? Belum Belum tuh. sih. Ini Belum agak dipelajari. Kayaknya arah mana ya? Apa sih dasar-dasarnya aja. Iya, dasar-dasar aja sih. Nah, jadi sebenarnya kalau dari saya sih, kalau kalian melihat permasalahan hukum yang ada, melihat aturan yang ada itu tidak sesuai, jangan berpikir untuk oh ini ada pasal ini, kasus ini kita terapin. Jangan hanya sekedar begitu. Kalian harus pikir jauh lebih ke depan, bagaimana apakah aturan itu sesuai atau enggak. Pernah dengar kasus Nenek Mina? Ya itu. Tadi kita udah sempat Iya. bahas ya di awal. Iya. Secara perbuatan dia melakukan tindak pidana enggak? Iya. 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 Tindak pidana Iya, kan, iya. sesuai pasal, Sesuai pasal. unsurnya terpenuhi semua kan? Sesuai enggak? Enggak. Enggak Karena sih. dia punya alasan. Tapi kan orang hukum loh, pasal itu terpenuhi loh unsurnya. Iya, sebenarnya. Iya tapi- sih. Tapi menurut aku sih ya, ini menurut aku itu tuh masih bisa dibicarakan karena dia tuh punya alasan yang menurut aku logis banget gitu. Iya. Dari kasus itu kita lihat jauh lebih ke depan, kita harus bisa berpikir bagaimana sih caranya supaya Nenek Mina ini tidak diterapkan oleh pasal itu. Secara normatif iya dia kena, tapi harus kita mikir pasal ini kayaknya nggak sesuai deh, Iya. kayaknya harus diubah nih pasalnya. Iya. Bagaimana caranya? Itulah yang namanya ilmu hukum progresif. Jauh melihat ke depan, Iya. bukan menerapkan pasal yang ada. Iya. Kalau kita menerapkan pasal yang ada, keadilan itu nggak ada. Iya. Betul. Betul. Gitu. Ini sebenarnya dari permasalahan Nenek Mina, misalnya banyak lagi ini yang lainnya juga. Karena harus jadi semangat. Iya. Kita ini nggak boleh nih ngebiarin aturan-aturan yang ada itu dikenai oleh orang-orang yang sebenarnya mereka itu nggak bersalah. Jadi kan kalian kan jadi semangat nih, pengen belajar hukum yang lebih dalam khususnya tentang hukum progresif nih. Iya. Dengan begitu kan kita bisa membuat suatu aturan, bukan membuat tapi merubah. Iya. Aturannya udah ada nih, tapi sesuai nggak Iya. sama kasusnya? Nah kita rubah. Begitu. Itulah namanya hukum progresif, jauh melihat ke depan. Kalian udah belajar mengenai ius constitutum dan lain-lain? Ya, itu Baru. positif ya. Iya. Apa aja coba sebut? Apanya? Kan ada 4 kan? Iya, kita cuma 2 kok. Apa itu? Yang positif sama yang negatif tuh. Oke. berarti Iya. nanti Masih dasar banget sih kita. baru masuk Iya. Baru berapa bulan ya kita ya? Iya, bener. Nanti kalau saya jelasin jadi dosen di sini. Nggak apa-apa dong. Jadi kita nanti masuk kelas tuh kayak udah, oh dia pernah dengar nih dari kak ini gitu. Berbagi ilmu sedikit lah kak. Kurang lebih begitulah. Iya. Teman-teman, jadi sekarang
gimana, kalian masih ada bingung-bingung nggak nih? Udah dijelasin sama ahlinya. Kalau aku sih udah sedikit Ada apa ya, pencerahan lah. makanya tadi jadi lebih tahu oh ternyata asas equality before the law seperti itu. Iya, apalagi tadi baru diajarin ini kan yang apa? Hukum Hukum progresif. progresif. Kita dapat ilmu baru nih. Iya. Teman-teman yang nonton juga dapat ilmu baru ya. Iya dong, tentunya. pasti. Nah, setelah bincang-bincang kayak gini, teman-teman di sini ada nggak minat yang kayak wah aku setelah denger ini pengen banget nih, ngejar banget nih gitu. Jadi advokat ya? Jadi advokat tuh keren banget nih. Ya pasti ada lah ya. Kayak pingin loh kejar. Tapi kayak kalau aku sih pinginnya kayak aduh jalanin dulu nih. Kan kita nggak tahu ya jalannya. Aku takutnya nanti semester berapa ternyata aku cocoknya di sini deh menurut aku. Gitu kan ya Kak pasti. Benar, betul. Karena kita nggak bisa paksain dari awal gitu. betul itu betul. Mengalir saja. Mengalir saja ya. Aja dulu. Tujuan Iya. sama untuk menegakkan keadilan. Iya, apapun itu deh pokoknya. Iya, betul, betul. Nah, nggak kerasa ya waktunya. Iya. Terus kita udah ngobrol ini itu. Iya. Dan Banyak semoga lebar. obrolan kita ini bermanfaat untuk Bagi teman-teman. Makasih juga nih buat kakaknya. Iya, udah ngasih ilmu juga ke kita. Makasih Kak. Nah guys, cukup segitu aja kali ya dari bincang-bincang kita hari ini. kita mohon Pamit undur diri. Dadah.